Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nur Ahmad Subki, 193 dari jurusan Pendidikan Geografi kelas 4. Kali ini saya akan membahas tentang minyak bumi dan gas untuk gas gas. Adanya sumber daya energi yang dihasilkan oleh alam lain merupakan anugerah bagi kehidupan manusia. Tentu saja sumber daya alam tersebut memberikan sejumlah manfaat yang dibutuhkan untuk aktivitas sehari-hari, mulai dari produksi serta pengolahan makanan dan minuman, membangun tempat tinggal, membuat pakaian, hingga urusan dan telekomunikasi dan transportasi. Sumber daya energi sangat dibutuhkan. Salah satu sumber daya alam penghasil energi yang paling dibutuhkan adalah minyak dan gas bumi. Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam yang ditemukan dan tersimpan di bawah permukaan bumi. Ada yang terbentuk zat cair dan juga zat gas. Secara detail, minyak dan gas bumi terdapat di dalam pori-pori batuan pada satu kolam di perut bumi. Halo teman-teman, kalian pasti pernah kan mengisi bahan bakar motor atau melihat orang lain mengisi bahan bakar untuk kendaraan bermotor. Tahu nggak berasal dari mana bahan bakar itu? Ternyata bahan bakar yang sering digunakan untuk kendaraan bermotor tersebut dari minyak bumi. Salah satu teori proses pembentukan minyak bumi adalah teori duplex. Mari kita simak berikut ini. Menurut teori tersebut, minyak bumi terbentuk dari jasad renik yang berasal dari hewan atau tumbuhan yang sudah mati. Jasad renik tersebut kemudian terbawa air sungai bersama lumpur dan mengendap di dasar laut. Akibat pengaruh waktu yang mencapai ribuan bahkan jutaan tahun, temperatur tinggi dan tekanan oleh lapisan di atasnya, jasad renik berubah menjadi bintik-bintik dan gelembung minyak atau gas. Lumpur yang tercampur dan jasad renik tersebut kemudian berubah menjadi batuan sedimen yang berpori. Sedangkan bintik minyak dan gas bergerak ke tempat yang tekanannya rendah dan terakumulasi pada daerah perangkap rep yang merupakan batuan gendap. Lumpur yang bercampur tersebut pada daerah yang perangkap tersebut, gas alam, minyak, dan air terakumulasi sebagai deposit minyak bumi. Rongga bagian atas merupakan gas alam, sedangkan cairan minyak mengambang di atas deposit air. Proses pembentukan minyak bumi memerlukan waktu yang sangatlah lama. Maka dari itu, minyak bumi dikelompokkan sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, sehingga harus digunakan secara tepat dan hemat. Indonesia memiliki berbagai wilayah yang menjadi sumber deposit minyak bumi. Umumnya berada di daerah pantai atau daerah lepas pantai. Nah, kita punya nih data wilayah mana yang jadi sumber minyak bumi di Indonesia. Indonesia memiliki 60 cekungan minyak bumi yang tersebar di berbagai pelosok Nusantara. Dari jumlah itu, baru 23% atau 14 cekungan yang sudah dieksplorasi dalam 30 tahun terakhir. Cadangan tersebut tambah dengan ditemukannya sebuah cekungan cadangan minyak bumi potensi raksasa di lepas pantai arah barat Provinsi Nagore Aceh Darussalam. Penemuan tidak sengaja ketika ekspedisi geologi kapal riset pada tahun 2007. Ladang-ladang minyak yang telah dieksplorasi di Indonesia tersebut, mulai dari Sabang sampai Merauke, mempunyai andil dalam kebutuhan energi yang tak terbarukan ini. Pulau Sumatera terdiri dari Aceh yaitu Rantau Lapas, kemudian dari Riau, Todaduri, Dumai, Minas. Kemudian ada Petani, Balam, Bangka di Sumatera Selatan, yaitu ada Rambas, Suban, dan Jambi. Terus kemudian di lepas pantai sebelah utara Jawa Barat dan Ambon, Bekasi. Kemudian di lepas pantai Laut Jawa ada Kepulauan Seribu, Cepu, Jawa Tengah. Sedangkan di Kalimantan yaitu ada di Sulawesi, di Maluku, di Kalimantan dan Mahakam. Nah, apa saja sih manfaat dari minyak bumi itu? Nah, berikut adalah manfaat dari minyak bumi, yaitu 1. Sebagai bahan bakar. Minyak bumi yang masih mentah memang tidak dapat digunakan secara langsung.
dan sangat berbahaya. Proses pengolahan minyak bumi melalui beberapa macam tingkatan seperti proses penyulingan hingga didapatkan beberapa komponen minyak bumi yang lebih ringan. Hasil dari penyulingan ini adalah minyak bumi yang telah menjadi bahan bakar residu seperti bensin, solar, bensol, dan minyak tanah. 2. Yaitu sumber gas cair. Manfaat minyak bumi ini sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Produk yang sering kita gunakan untuk kebutuhan dapur adalah seperti gas cair, atau yang lebih sering kita kenal dengan nama LPG. Juga didapatkan dari hasil pengolahan minyak bumi dari manfaat gas alam tersebut. Yaitu 3, itu ada industri kimia. Senyawa yang dihasilkan dari pengolahan minyak bumi ternyata juga sangat berperan untuk memproduksi beberapa produk kimia. Beberapa produk yang dihasilkan dari hasil olahan minyak bumi adalah seperti cat minyak, cat dinding, cat mobil, cat kayu, dan beberapa produk plastik. Hasil sisa dari pengolahan minyak bumi ini ternyata tidak dibuang ke alam, namun memiliki manfaat yang sangat besar untuk kehidupan manusia. 4. Yaitu sumber produksi polimer. Manfaat minyak bumi ini juga sering kita jumpai meski tidak kita sadari. Minyak mentah bisa menghasilkan polimer khusus yang sangat penting untuk membuat beberapa komponen industri. Salah satu industri yang memakai polimer dari minyak mentah adalah industri plastik. Sementara manusia membutuhkan plastik sebagai tempat untuk meletakkan berbagai benda, jadi benda rumah tangga, mainan, dan berbagai macam kebutuhan sehari-hari. 5. Yaitu produksi bahan serat. Nah, berbagai jenis bahan serat seperti rayon, polister, nilon, dan bahan tekstil sintetis ternyata juga memakai komponen dari minyak bumi. Manfaat minyak bumi yang telah melewati berbagai macam tahapan pengolahan akan menghasilkan berbagai macam produk, salah satunya bahan campur serat yang tidak mudah terbakar. 6. Sumber bahan poliuretan. Bahan poliuretan mungkin akan selalu ada di rumah, namun banyak yang tidak menyadarinya secara langsung. Yaitu salah satunya kita bisa jumpai pada pada busa. Busa memiliki sifat yang tahan terhadap tekanan dan sangat nyaman untuk digunakan. Produk busa ternyata memakai minyak bumi sebagai bahan poliuretan. Produk ini sangat aman untuk digunakan manusia dan juga ramah lingkungan. 7. Yaitu ada produk dapur. Nah, berbagai macam produk yang berada di dapur seperti kulkas, kunci, jendela, panel, pintu, dan kursi ternyata juga melibatkan minyak bumi dalam proses produksinya. 8. Bahan produksi mobil. Beberapa bagian mobil seperti blok bodi mobil, kabel instalasi listrik, dan berbagai perangkat lain dalam mobil juga membutuhkan minyak. Nah, minyak mentah ini akan diolah dengan berbagai macam cara dan menghasilkan produk utama dan sampingan. 9. Yaitu sumber pengolahan pupuk. Nah, pupuk pertanian membuat tanaman menjadi lebih subur dan terhindar dari berbagai jenis hama penyakit. Selain menggunakan manfaat hidrogen dalam pengobatan, pupuk juga membutuhkan beberapa senyawa sintetis yang dihasilkan dari pengolahan minyak mentah. 10. Yaitu ada pembangkit listrik. Pengolahan atau pembangkit listrik juga membutuhkan minyak bumi sebagai sumber panas. Kemudian yang ke-11 ada komponen bahan obat-obatan. Nah, di sini produksi obat-obatan salah satunya adalah obat sakit kepala atau obat yang mengandung aspirin. 12 yaitu penggerak listrik tenaga surya. Yaitu menciptakan listrik tenaga surya adalah salah satu cara manusia dalam mengembangkan cara-cara baru dalam mendapatkan sumber listrik. Ketika sumber listrik dari alam mula terbatas, maka manfaat matahari kemudian dapat digunakan sebagai tenaga untuk memenuhi kebutuhan listrik manusia. Yaitu manfaat minyak bumi, gas dari segi ekonomi. Yang ke-13 yaitu menggerakkan sektor industri. Semua jenis industri yang bergerak dalam bidang produksi maupun jasa membutuhkan minyak bumi. Yang ke-14 membuka lapangan pekerjaan. Minyak bumi menghubungkan berbagai jenis industri hingga semua kebutuhan manusia bisa tercukupi. Secara langsung dalam pengolahan minyak bumi membutuhkan tenaga kerja yang sangat banyak. Yang ke-15 meningkatkan ekonomi dunia. Tidak semua negara menghasilkan minyak bumi karena minyak bumi dihasilkan secara langsung dari alam.
Minyak bumi tersebar di beberapa kawasan negara tertentu seperti Arab Saudi, Irak, Iran, dan beberapa negara yang ada di benua Amerika. Selanjutnya akan membahas gas bumi atau disebut juga dengan gas alam, adalah bahan bakar fosil tanaman dari hewan yang berbentuk gas yang merupakan campuran hidrokarbon yang mempunyai daya kembang besar, daya tekanan tinggi, berat jenis spesifik yang rendah, dan terkumpul di bawah tanah dengan berbagai macam komposisi yang terdapat dalam kandungan minyak bumi. Semua kandungan minyak bumi berkaitan dengan gas alam, di mana gas itu dapat larut dalam minyak mentah dan seringkali membentuk cungkup gas di atas kandungan minyak bumi tersebut. Komposisi utama dari gas alam adalah metana, yaitu sebesar 80%, sisanya adalah etana, propana, dan butana, isopium, dan sisanya adalah pentana. Selain itu, gas alam dapat mengandung helium, nitrogen, karbon dioksida, dan karbon-karbon lainnya. Nah, setelah mengetahui tentang definisi gas alam, mari kita cari tahu perbedaan antara minyak bumi dan gas alam. Hal apa saja sih yang membedakannya? Nah, mungkin dari wujudnya telah dapat dibedakan antara minyak dan gas. Perbedaan antara minyak dan gas adalah minyak merujuk pada campuran hidrokarbon yang cair pada suhu ruang, sedangkan gas adalah campuran gas yang terbentuk dari fosil tetap terkubur jauh dari dalam bumi. Gas ini dapat dikaitkan dengan minyak atau ditemukan sendiri. Minyak merupakan zat yang mudah terbakar, berbau manis, dan gas adalah fluida bersifat gas. Minyak tidak larut dalam air dan sementara digunakan sebagai bahan bakar cadangan ketika pasokan gas tidak tersedia. Gas telah menggantikan minyak dalam berbagai aplikasi industri karena tidak hanya murah tetapi memberikan asap panas. Minyak berpotensi lebih berbahaya untuk lingkungan daripada gas. Lalu, bagaimana proses pembentukan gas alam? Hal apa saja sih yang mempengaruhinya? Nah, proses pembentukan gas alam yaitu terbentuk dari proses pelapukan jasad renik, yaitu mikroorganisme yang terkubur di bawah tanah berjuta-juta tahun lalu. Jasad renik yang mati lalu membusuk. Makin lama makin menumpuk, kemudian tertutup oleh endapan dan sungai atau batuan yang berasal dari pergerakan bumi. Akibat adanya tekanan-tekanan tinggi selama berjuta-juta tahun, maka terbentuklah gas alam. Setelah terbentuk, gas alam akan cenderung naik, yaitu bermigrasi ke permukaan bumi melalui pori-pori batuan. Hal ini dikarenakan kepadatan gas yang rendah dibandingkan batuan di sekitarnya. Deposit gas alam yang ditemukan saat ini, beberapa gas bermigrasi ke dalam batuan yang berpori dan permeable yang terletak di bawah lapisan batu tak berpori dan tak permeable. Ini membuat gas alam terhalang dan mengumpul di bawah batuan keras ini. Kumpulan ini membentuk deposit gas alam dalam jumlah banyak yang dapat ditambang secara ekonomis. Nah, berikut merupakan apa sih keuntungan dari gas alam? Nah, Republik Rakyat Indonesia ini kaya akan gas alam. Nah, apa saja sih keunggulan gas alam dibanding minyak bumi? Yaitu paling mudah terbakar dan bercampur dengan udara secara baik. 2. Dapat terbakar secara bersih dengan sedikit abu. 3. Mudah transportasinya. Kemudian pengelolaan pipa gas. Saat ini jaringan pipa gas di Indonesia dimiliki oleh Pertamina dan PGI yang tersebar di Sumatera Utara, Sumatera Tengah, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Kalimantan Timur. Adapun manfaat dari gas alam yaitu sebagai bahan bakar, yaitu bahan bakar pembangkit listrik tenaga gas dan pembangkit listrik tenaga uap. Kemudian ada bahan bakar industri, ringan, menengah, dan berat. Kemudian ada bahan bakar kendaraan bermotor, kemudian ada bahan bakar rumah tangga. Kemudian sebagai bahan baku, yaitu bahan baku pabrik, pupuk, petrokimia, metanol, plastik, cat, fotofilm, obat-obatan, dan karbon dioksida, yaitu untuk soft drink. Dan yang ketiga sebagai komoditas, yaitu energi untuk ekspor liquefied natural gas atau LNG. Nah, berikut itu adalah paparan
mengenai materi minyak bumi dan gas. Dan terima kasih sudah menyaksikan dari pemaparan aku. Terima kasih semuanya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.